Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan oleh setiap muslim. Salah satu dari macam-macam sholat sunnah yang sangat dianjurkan adalah sholat tahajud. Sholat tahajud mempunyai banyak keutamaan, terutama bagi wanita. Berikut ini adalah keutamaan sholat tahajud bagi wanita. Yang pertama, termasuk orang berakal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Yang kedua, dikabulkan doanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku niscaya aku kabulkan, dan siapa yang meminta kepadaku niscaya aku beri, dan siapa yang meminta ampun kepadaku pasti akan aku ampuni. Demikianlah keadaannya hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pada malam hari ada 2 saat atau waktu tidaklah seorang muslim memohon kepada Allah kebaikan dari urusan dunia dan akhirat bertepatan dengan saat tersebut, melainkan dia memberikan permohonan, dan hal tersebut pada setiap malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, terlihat lebih menawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang banyak menunaikan sholat malam, maka wajahnya akan terlihat tampan atau cantik di siang harinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, dijamin masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, beri makanlah, sambung tali silaturahmi, sholat malamlah saat orang pada terlelap, maka masuklah surga dengan selamat. Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Yang kelima, mendapat sedekah dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendatangi tempat tidurnya dengan niat akan bangun untuk melaksanakan sholat di tengah malam, kemudian ia tertidur hingga pagi hari, niscaya dicatat baginya niatnya dan tidurnya sebagai sedekah dari Robnya. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Huzaimah. Yang keenam, mendapat kemuliaan. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang paling mulia dari umatku ialah mereka para pembawa Al-Quran dan orang-orang yang senantiasa sholat di malam hari. Yang ketujuh, mendapat rahmat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Allah akan merahmati seorang suami yang bangun di malam hari, kemudian ia sholat dan membangunkan istrinya. Dan jika istri enggan melaksanakan sholat, lalu ia percikkan air ke wajahnya, dan Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari, kemudian ia sholat dan membangunkan suaminya. Dan jika suaminya enggan melakukan sholat, ia percikkan air ke wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Lalu yang kedelapan, dijauhkan dari gangguan setan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan mengikat ujung kepala atau tengkuk seseorang di antaramu saat tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatan itu, setan berkata, malam masih panjang atau lama, maka tidurlah. Jika seseorang di antaramu itu bangun, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lepaslah 1 ikatan. Jika ia berwudu, maka lepaslah 1 ikatan lagi. Dan apabila ia sholat, maka lepaslah semua ikatan itu, sehingga ia memasuki pagi dengan kesegaran dan ketenangan jiwa. Kalau ikatan-ikatan setan itu tidak terlepas, maka ia akan memasuki pagi dengan jiwa yang tidak tenang dan malas. Yang kesembilan, mendapat ampunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dirikanlah qiyamul lail, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, dan merupakan bentuk takarrub, penghapus dosa, dan penghalang dalam berbuat kehilapan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ke-10, mendapat tempat terpuji. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Yang ke-11, merupakan sholat sunnah paling utama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan ialah puasa pada bulan Muharram, dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling dicintai Allah adalah sholat Nabi Daud alaihissalam, dan puasa yang paling dicintai Allah juga puasa Nabi Daud alaihissalam. Beliau tidur setengah malam, bangun 1/3 malam, dan tidur lagi 1/6 malam, serta berpuasa sehari dan berbuka sehari. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-12, dicintai Allah dan seluruh makhluk Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jika mencintai seorang hamba, maka dia memanggil malaikat Jibril dan berkata, wahai Jibril, aku mencintai orang ini, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril mengumumkannya kepada seluruh penduduk langit dan berkata, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai orang ini, maka cintai pulalah dia oleh kalian semua. Maka seluruh penduduk langit pun mencintainya. Kemudian orang itu pun dicintai oleh segenap makhluk Allah di muka bumi ini. Hadis riwayat Bukhari. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Darda. Ada 3 macam manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai mereka, tersenyum kepada mereka, dan merasa senang dengan mereka. Yaitu salah satunya adalah orang yang memiliki istri cantik, serta tempat tidur lembut dan bagus. Kemudian ia bangun malam untuk sholat. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ia meninggalkan kesenangannya dan mengingat aku. Seandainya ia berkehendak, maka ia akan tidur.
Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian yang ke-13, memiliki wajah yang cantik bercahaya. Hasan Al-Basri ditanya oleh seseorang, mengapa orang yang bertahajud di waktu malam memiliki muka yang bagus? Hasan Basri menjawab, karena mereka menyendiri bersama Tuhannya pada malam hari. Kemudian Ar-Rahman memberikan kepada mereka sebagian dari cahayanya. Yazid Ar-Riqasi berkata, salat malam akan menjadi cahaya bagi seorang mukmin pada hari kiamat kelak, dan cahaya itu akan berjalan dari depan dan belakangnya. Sedangkan puasa seorang hamba akan menjauhkannya dari panasnya neraka syair. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.